go to the lane Alta. Let's go. Let's go. Dengan perbedaan dari masing-masing junglernya. Dari pattern farmingnya. Yang satu udah langsung bergerak ke area purple duluan, yang satu orange buff duluan, Prof. Oke, ini menarik sih. Dia kayak ngejauhin untuk turtle setupnya. Berarti kemungkinan terbesarnya adalah kedua tim akan mencoba untuk menarik ulur turtle-nya sampai di menit yang ketiga atau paling cepat 2.30. Ini yang menjadi pertanyaan sekarang juga ya. Mungkin untuk sekarang ada beberapa pick up kah yang akan terjadi karena dari pok-poknya udah terus dilakukan loh. Oh, bahkan Sin akan coba dipaksa keluar pasifnya sedikit demi sedikit. Cuma yang ada keuntungan sedikit di tangan Aura Fire adalah sekarang Lee-nya masih bisa melakukan rotasi nih Profesor. Yep. Iya. Dan dapetin 2 buff juga dengan Season Hunter yang sangat membantu sekali. Fatal digunakan untuk mendapatkan critical juga. Tapi yang paling unik adalah kalau kita lihat Sin, jarang banget kita melihat Kadita dengan Tenacity. Biasanya mungkin kita bakal lihat Pull Yourself Together Weapon atau Master. mungkin Weapon Master yang benar-benar berdamage. Tapi lihat Sin, di sini dia tahu bahwa damage dari Dewa United Esports ini cukup sehingga dia kayaknya mau main lebih safe dengan Tenacity. Oke, jadi dia tidak mau di all in. Dan bahkan kita lihat di depan sana Petrify Gaming bakal coba dipaksa bersama dengan Flicker. Ray, pancernya agak cukup miss kali ini dan mundur ke arah belakang. Dapatkan 1 poin kill untuk saat ini cukup sulit. Kenapa Ray harus membuat dirinya memilih antara Turtle ataupun Purple. Bahkan Oke. dengan 1 poin kill, Pak Bulu. Dilema antara Turtle dan juga Purple ya. Yes. Tapi setidaknya barusan juga dengan adanya inisiasi yang dilakukan, ada 2 recall loh tadi. Dan itu akan sangat-sangat berarti sekali loh. Oke, sangat berarti dan ini akan menjadi keuntungan untuk Ray. Yang kita tahu, Link, Fanny, hero depending on purple buff, sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Advan, standby position, dapatkan dia dengan santainya melakukan retribution. Aran menuju ke arah Ray, Flicker menuju ke depan, spot sama Cam, sama Real War Manipulation Case. Gak bisa membuat satu point kill terhadap Aura Fire. Bahkan di sisi sebaliknya, Rough Wave menutup Sako. 2 poin kill yang sangat mahal membuat Aura Fire mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi selain Turtle. Wow, ada setup yang benar-benar di take over, Prof. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Poin pertamanya thanks to Aran, dia ngebukain map untuk Van. Van tiba-tiba udah standby di bagian atas tembok. Dengan 1 retribution yang udah pasti dia bakal lock ke arah turtle-nya. Dia langsung mendapatkan tanpa adanya kompensasi. Dan malah Aura Fire dapetin 2 poin kill di awal game. Ini akan membuat mereka sangat unggul sekali dan lihat Kabuki bahkan udah mulai nih farming dengan 2 lane di early game seperti ini. Dia mau dapetin snowball di early game, gak ketinggalan sama Link-nya. Oke, dia pengen snowball sama dia tahu kalau dia di laning terus, dia bakal kalah sama Iritel. Jadi dia harus makan lane dari Sin dan bahkan Sin kali ini juga harus berpikir gimana caranya dia bisa makan posisi Dewa United lainnya. Tapi para pasukan dari Aura Fire, mereka masih menunggu farmingan terlebih dahulu. Nih Babul. Waduh, hampir aja itu, Pak. Hampir saja. Tapi sekarang pertempurannya sih. Menuju ke arah mid lane, Case akan menjadi pilihan utama. Van, Temple Soul Blade masih ditahan. Dapetin 1 point kill untuk bahkan dibalikan kembali outplay dari seorang Case. Terlalu memaksa mendapatkan 1 point kill, tapi Samo menuntaskan tugasnya. Mendapatkan double kill dari Ray. Aran mencoba untuk bertahan. Ray masuk lebih dalam lagi akan cukup sakit. Tidak ada following up. Dia memilih untuk farming. Distraction yang dilakukan membuat Kabuki mendapatkan gold yang lebih banyak lagi. Oke, pola rotasi yang udah mulai terlihat juga loh. Coba lihat, Wana sakit banget sih. Oke, tapi masih ada Battle Melee Damage dan bahkan Sin. No rough wave for this time. Dan Awat juga dia tidak menggunakan Purify. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati posisi kali ini, Profesor. Ya, Demon Hunter Sword diamankan oleh Kabuki sebagai bonus atas 2 laning farmingnya. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Van ya, dia agak sedikit memaksa memang untuk masuk ke dalam dari Case. Apalagi ketika ada Reward Manipulation, ada 1 shield absorb yang akan menjadi penyelamat bagi Yves itu sendiri. Dan kalau kita melihat reset turtle yang bagus banget untuk Dewa United Esports, karena kalau dipaksakan mereka bisa ditabrak oleh Aura Fire. Alright, Iksan telah menggunakan Purify-nya, bakal coba dipaksa dengan Defect Chargement. Iksan bakal coba di all in, 1 point kill didapatkan. Tapi dia ditahan oleh Van, dia trigger disiplin, nggak mau menggunakan Double Top Blade. Menuju ke arah belakang Van, what are you doing? Memaksakan 1 point kill kembali. Tapi nampaknya Van sadar, kalau 2 kali dia seperti ini, dia kehilangan Purple, dia kehilangan Turtle. Itu akan flop untuk dirinya, Pak Pulung. Itu 1 point blast lagi tadi lewat loh itu. Rapweb mencoba menenggelamkan Case di depan sana dan hilang. Rage nothing. Tidak ada following up, dia mencoba Sako yang harus bisa dimakan kalau dia memaksa ke depan. Membuat space yang sangat mahal Kabuki. Mencoba memberikan space untuk Turtle. Profesor, pertanyaanku adalah,
Kabuki tumbang, ditukar dengan Turtle. Is it worth it? Kalau dapetin turtle worth it, karena kebetulan Fan dan juga Aran maksain untuk dapetin turret di arah bawah. Sementara lihat rotasi dari Aura Fire, mereka sudah mulai merajak kepada atas nih, top lane. Jadi mereka tahu persis bahwa mereka nggak mau kerugian dari segi turretnya. Point kill nggak masalah, yang penting bisa ditukar seperti sekarang. Steven Jasmine, ternyata Watt masih bertahan di depan sana. Sin nggak punya rough wave, Watt yang akan melakukan outplay. Rawr! Di depan sana Watt yang bahkan mencoba dapetin Sin. Kembali lagi dapatkan Sin, rough wave-nya hanya untuk defensif. Dan bahkan kalau case tadi dia punya reward manipulation, Sin akan menjadi korban dan tenggelam di pantai Laut Selatan. Dan barusan pergerakan dari Iritelnya itu udah menjawab bagaimana segudang pengalaman yang dimiliki oleh Watt. Predict move-nya Prof. Di situ benar-benar terlihat loh tadi. Dan bahkan kalau kita lihat ya, dari hampir 2 lane farmnya Kabuki, Watt dia masih nyusul ketertinggalan dari segi poin dari gold-nya. Satu-satunya laning yang benar-benar gak ketinggalan jauh. Dan bahkan kalau kita melihat dari Ray-nya sendiri, dia perlu effort lebih karena untuk sekarang Van, dia sudah selesai dengan Berserker Fury, jadi harus lebih berhati-hati terhadap positioning. Insting yang menarik bisa dilihat, tapi Sako jangan sampai dia masuk ke dalam permainan dari Aura Fire. Melihat permainan leaning di bottom lane dipegang banget sama Van karena dia tahu rotasi yang sangat cepat di Profesor. Ya apalagi dengan winning condition tambahan dari Aura Fire ya, dengan membawa Link, artinya mereka punya power dari split push. Dan itu bisa dimanfaatkan ketika sudah mulai masuk mid game, ketika memang teman-teman dari Dewa United Esports mau memaksakan teamfight 4 melawan 5. Dan kita lihat aja deh dari draftnya, pick off power dari Aura Fire kuat banget, Kaja dan Kadita. Kita bakal lihat combo burst yang sangat-sangat instan. Tapi langsung tim Charge menuju ke arah Sako, flicker ke arah belakang defensif. Untuk momen kill didapatkan Tempest of Blade, Profensif, terperangkap di dalam reward manipulation. Van nampaknya harus tumbang, satu momen kill kembali race kill dan spree. 3 point kill didapatkan, membuat Van menjadi korban keganasan Dewa United dan tidak ditukar dengan worth it. Dan kalau Ray mau memasak ke arah Turtle, mungkin ini kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Oke, dan barusan adalah Sako yang ditarik Prof. Sako yang ditarik. Maksud dan tujuan dengan dihilangkannya Sako terlebih dahulu, apakah ingin menghilangkan coupling yang begitu baik bisa dikeluarkan oleh Sako atau seperti apa Prof? Yang pertama kalau kita lihat udah pastilah Sako di sini adalah hero setup-nya teman-teman dari Dewa United Esports, bahkan untuk bermain re-engage atau counter setup perlu Sako duluan yang di-engage dan barusan. Oke, Tyrant Rage-nya di-immune begitu saja mundur ke arah belakang. Digunakan satu turret sebagai pemicu. Tyrant Rage sudah dimiliki oleh seorang Sako. Tapi balik lagi, no perfect turtle for this time Pak Bulung. Yap, itu dia. Ada kerugian lagi. Area defensif mereka di atas dan di bawah semakin kecil. Belum ada pertukaran nih. Dari tadi ada point kill yang tercipta tapi just point kill aja Prof. Ya point kill dan gak lebih dari point kill. Karena balik lagi di arah top lane-nya malah teman-teman dari Dewa United Esports yang rugi. Mereka kehilangan dari segi turret. Terus kalau kita ngeliat dari bawah ya, ini Van bener-bener ngejalanin tugasnya dan mencari level 15 secepat mungkin. Bahkan dia mau menyusul ketertinggalan levelnya karena Ray mendapatkan turtle yang ketiga. Jadi Aura Fire harus lebih berhati-hati karena mereka satu kali lagi mistake bisa Devon dibalikin. Judgment bakal coba di-all-in bersama dengan Sin Rafael. Kali ini setelah keluarkan tapi ternyata Sako masih bertahan dan bahkan Naruto depan sana untuk menekan flickernya. Damage ke arah belakang sama HT hanya melakukan distraction. Kalau misalnya kalian sadar, team fight yang terjadi selalu terhadap Sako. Sako menjadi korban pertama. Tapi Ray terdeteksi posisinya. Dan Soflet ke arah belakang, apa yang menuju ke arah sana Super House Supriyadi. Satu momen kill yang sangat mahal. Dan Van bahkan akan menjadi korban keganasan dan one last hit. Van will survive. Oh my god. Sama HT memberikan distraction. Blessing Red from Kabuki. Ternyata damage-nya belum cukup impact untuk mendapatkan satu momen kill kembali. Hampir saja ditukar Watt dengan Van dan juga Samo. Tapi untungnya hanya Watt dan Samo. Ada satu buah pick off tadi terhadap Sako yang emang bener-bener hampir aja gagal ya. Iya. Hampir aja gagal Prof. Itu tadi udah hampir all in semuanya di situ. Kayak terlalu banyak beberapa mungkin miskill yang terjadi ya. Kayak misalkan Aran tiba-tiba pakai onward dan Sakonya nggak berada di tepat posisi Sin berada. Karena kalau misalkan Sin langsung burst dengan menggunakan raw wave tentunya bisa dipastikan Sako akan hilang. Tapi kalau misalkan kayak tadi posisinya Sako bakal bisa survive mau bagaimanapun caranya. Mau betapa besar damage dari Sin. Kalau nggak bener-bener di tengah dari raw wave dia nggak bakal dapetin damage maksimal. Oke, miskill apa miskomunikasi? bisa Karena jadi dua-duanya. narik dia maju, Iya. mungkin agak sedikit miss. Lama loh tadi. Iya, ya. bisa jadi Tadi dua-duanya maksudnya makanya. maju mundur tariknya itu kayak tidak satu suara, tapi untungnya mereka masih dapat. Dan sisi sebaliknya kali ini Dewa United tahu akan hal itu.
Dan power of retribution sangat dibuktikan untuk saat ini. Sama hati di garis belakang. Tidak ada adjustment berasal di decoy oleh Sorry. Blazing Duet terserah Kabuki. Memberikan waktu yang sangat mahal. Tapi ternyata di depan sana shutdown terjadi seperti Sopriani. Memberikan damage terhadap sana Samo. Masih mau lebih. Ternyata para pasukan Aura Fire mereka memakan Sin di belakang. Damage awat harus diperhitungkan. Satu-satunya damage yang bisa membuat para pasukan Aura Fire bahkan kelimpungan di late game nanti. Oke, Oh, itu dia. dipaksa Tepot Soulblade pun keluar for defensif. Masih ada Dixon mencoba untuk melakukan cutting, tapi namanya Samo harus memikirkan kalau dia nggak boleh salah tarik lagi. Nggak boleh ada defense judgment yang di decoy oleh seorang Ray. Oke, tapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah disiplin wave yang dimiliki oleh Dewa. Benar-benar mereka kalah banget untuk kali ini, Prof. Ya, tapi yang Nggak jalan sama sekali. Dewa mau nggak mau harus maksain team fight-nya dengan tujuan agar Aura Fire setidaknya ada satu yang terpick off. Masalahnya nggak ada yang terpick off. Dan ketika tidak ada yang terpick off, otomatis berarti Aura Fire dapetin advantage banget karena Lordnya akan berjalan ke arah top lane. Bottom lane bisa di split push, mid lane bisa ditabrak, dan sekarang Samo, ingat dia udah punya fleeting time. Jadi kalau misalkan ada Divine Judgment yang on point dan bahkan langsung ter-shutdown 2-3 pemain, Divine Judgment selanjutnya akan ready untuk team fight jangka pendeknya. Alright, bahkan kalau misalnya kita bilang jangan sampai para pasukan Dewa United mereka terpancing dengan adanya Samo. Di depan sana clear sangat cepat dilakukan dan kalau bisa aku lihat, aku nggak tahu kenapa Aura Fire secara tidak langsung mereka memberikan buying time terhadap Kabuki dan secara tidak langsung mereka mengandalkan Kabuki untuk di arah late game, Profesor. Ya mungkin karena satu-satu tujuan untuk menuju ke arah case itu cuma ada Kabuki juga. Fan mungkin akan terhalang dengan kehadiran dari bouncing ball-nya Sako atau bahkan mungkin kehadiran dari Watt-nya itu sendiri dengan damage burst yang sangat tinggi. Tapi Kabuki dengan Blazing Duet dan Purify, apalagi dia bawa Quantum Charge, jadi akan ada boostingan tambahan untuk movement speed ketika dia akan melakukan Blazing Duet ke arah case. Dan satu-satunya yang bisa menumbangkan case-nya udah pasti Kabuki di sini, apalagi sudah ready juga menuju ke arah Corruption Side. Dan kalau kita lihat juga dari case dia masih jauh kayaknya untuk Winter Truncheon atau bahkan mungkin sekedar Brute Force agar dia tidak terkena efek burst damage dari Blazing Duet. Kabuki anyway, udah selesai dengan Corruption Side-nya. Ya, di sini ada perbedaan juga, Prof. Cukup berani untuk Awan. Ini WON baru mau dituju untuk sekarang. Dan ini pun masih ada possibility lagi untuk DHS-nya apabila DMF mau menabrak atau menggunakan hero tersebut gitu loh. Ya, ataupun item tersebut, mohon maaf. Husklaw dan juga Berserker Fury ditambah dengan Windtalker ini udah cukup untuk memberikan attack speed dan juga critical yang tinggi. Jadi mau nggak mau harus Wind of Nature. Kalau nggak Wind of Nature, Kabuki dan juga Fan udah pasti bakal targetingnya ke Watt, nggak cuma ke case. Oke, Samo terperangkap. Di all in, di wall manipulation masih bisa selamat. Bahkan dibagi kembali ada Blazing Duet from Kabuki. Para dengan backline dan yang United Esports. 4 Hela, looking for wipeout. Aura Fire benar-benar membakar dan lihat di arah mid lane. Mereka memaksa melakukan exit. Bersama dengan Samo Hate, di adjustment, fight time, Ray. Dapetin satu point kill, tapi lihat di depan sana mereka melakukan all in dan Aura Fire take the game one. Wow, sebuah setup yang terlihat sangat baik. Oke, di game kedua, mampukah Dewa memaksa ke game yang ketiga? Atau Sang Naga makin terbang lebih tinggi? MPL Arena, minta tepuk tangannya dong! Let's go, go to the land of down. Oke, masih dengan pattern farming yang untuk kali ini Lagi-lagi sama ya? Bentuknya sekarang beda sih. Oh beda-beda, jatuhnya. satu purple, satu orange. Iya, tapi balik lagi sama-sama menjauhi dari turtle-nya Pak Pulung. Oke. Sehingga ini akan membuat nantinya Fan akan masih punya purple buff di menit yang kedua. Bedanya untuk Ray dia ada dua kemungkinan. Dia mungkin bisa ambil purple buff duluan. Oke. Lalu mungkin nyebrang ke arah Aura Fire dengan orange buff-nya. Tapi meninggalkan turtle. Atau yang kedua dia bakal turtle all in. Burst Blast yang sangat cepat di menit 1:00. Waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat cantik untuk Sin menarik Sako Buset. ke dalam bus. Ada body block barusan dikeluarkan dan ini dia, Prof. Ya, setelah emblemnya lagi-lagi berfokus kepada Tenacity juga beberapa dan 4 Tenacity dari Dewa United Esports dengan match emblem juga untuk kedua mid lanernya. Bedanya yang satu menggunakan Lethal Ignition, yang satu menggunakan Impure Rage. Jadi tentunya Case memiliki mana pool yang lebih bisa di-save. Sementara Sin mau nggak mau first itemnya malah jatuhnya wajib untuk mendapatkan ke arah buku. Top lane. Ya, ini dia. Tapi lihat dengan satu point kill didapatkan oleh Fan. Membuat Lancelot di early game seperti ini agak cukup tersiksa. Dan seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya Fan yang tersiksa. Seharusnya Fan yang kesulitan. Tapi Super Awesome Priadi di arah top lane bahkan sedikit kesulitan untuk memenangkan laning. Bahkan Sako harus langsung melakukan covering up terhadap seorang
Super Awan, Supriyadi. Ini udah langsung ditemenin kayak gitu aja, Prof. Cuman ini mau balik sedikit ke menit 40 detikan tadi, Prof. Di 40 detikan tadi. Di saat mereka bertemu antara Sako dan juga Samo. Samo level 2, Sako level 1. Basic pelajarannya, Prof. Basic belajarnya lagi dan lagi ya. Level kedua ini penting banget untuk didapatkan dari early game. Dan tentunya ketika kita lagi kalah level, main safe dulu aja nggak sih? Main safe dulu aja, rotasinya juga kita tahu sendiri bahwa Romer bisa ke experience sekarang tanpa membeli item Rom terlebih dahulu. Oke. Level 2 bersamaan, ambil itu Wanderer, Turtle secure, ini Aura Fire unggul di early game bukan tanpa alasan. Apalagi ditambah dengan scene-nya yang bentar lagi dapetin level yang kelima dan teamfight secara paksa bisa dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Wow, kondisi yang sama nampaknya terjadi Tell Prediction by Samsung Galaxy Z Fold dan Z Flip 5. Tapi lihat, di sana para pasukan dari Aura Fire mereka telah memegang hampir lebih dari 30% winning condition di area river, Profesor. Oh, di adjustment. Sin akan coba dimakan flickernya depan sana, tapi masih ada satu Kurt Altar yang menyelamatkan hari dari Sin. Tebakan Sako, Shadow Kill. Berhasil mendapatkan satu point kill, Aura Fire membalikan kembali keadaan dan menghilangkan 1 point kill dibanding Sin yang dia selamat pulang sampai tujuan. Dan itulah yang sudah terlihat dengan apa yang sudah disebutkan oleh Oji bahkan tadi sebelum permainannya mulai. Oke, tapi Ray maka coba dimakan kembali killing spree 3 point kill didapatkan. Aura Fire, sang naga benar-benar mematok Dewa United satu persatu. Wah, ini jatuhnya untung banget buat Kabuki sih. Dia dapetin 2 assist dari 4 point kill yang dihadirkan dari Aura Fire. 50% kill participation di menit yang ketiga dan Demon Hunter Sword yang jadi item pertamanya dia yang selesai di menit 3.40 tadi. Ini membuat harusnya Kabuki lihat 2 level lebih unggul. Secara damage dia juga lebih optimal di early game. Blazing Duet bakal benar-benar memporak-porandakan early game Dewa United Esports nantinya. Oke, tapi melihat adanya Kabuki berada di laning yang tepat, dia nyaman tanpa ada hambatan. Dan bahkan Dixon mau tidak mau dia bisanya cuma melakukan cutting terlebih dahulu. Karena kalau Dixon tidak melakukan tugas itu, mungkin Dixon agak sedikit terlambat untuk membantu teman dan kawan-kawannya, Profesor. Karena ini the best thing yang bisa Dixon lakukan. Ya, karena mau bagaimanapun kalau Dixon join teamfight sekarang di early game kayak gini, dia jatuhnya cuma setor nyawa. Kecuali kalau misalkan stack 20-nya benar-benar dia pertahankan. Dan nanti 5-5-nya bakal datang nih di Turtle setup yang kedua. Itu mungkin baru akan ada cerita yang berbeda. Nah, cara men-take cover ini pun yang harus dipikirkan oleh Dewa. Karena untuk Aura mereka masih punya Faramis yang belum ke-trigger nih. Belum ke-trigger. Tertarik Dixon, di depan sana masih ada Purify. Para pasukan dari Aura Fire, mereka standby on position. Tapi Dixon udah setengah darah, dia masih harus diperhatikan. Aduh, retribution akan terjadi. Karena Van kan Ray belum terlihat. Arah trade flicker. Penalty zone-nya. Tapi di balik itu semua, Ray tidak bisa mendapatkan retribution dan blazing red from Kabuki. Tidak terlalu mendapatkan impact yang cukup mahal. Dan tidak ada point kill yang didapatkan. Tapi dengan point kill atas Ray, dengan Turtle, cuan for life. Ini benar-benar, wah ini benar-benar cuan banget. Ini naganya lama-lama akan fat, Profesor dan Pablo. Dan itu lihat, Kabuki, dia hampir selesai dengan golden staff-nya. Dia udah punya regular spear, dia juga udah punya 2 pedang. Dan ditambah dengan 1 turret sebagai bonusnya. Turtle juga udah didapatkan dan lihat di bottom lane, Shadow Kill tidak bisa dihindari. Jadi bonus lagi, Snowball terlalu early buat Aura Fire. Tapi lihat Samo, gagal mendapatkan semerawatan bahkan dia harus dimakan ditelan bulat-bulat dari bottom lane. Nampaknya dengan ada Mounted yang gagal membuat Samo harus puas dengan 1 point kill. Plus, flicker yang mahal, Pak Bulung. Ada satu hal yang cukup mengagetkan ya. Cuman barusan spellnya digunakan oleh Watt gitu loh. Berarti akan ada impact lagi untuk beberapa detik ke depan apabila ada inisiasi lagi yang akan dilakukan oleh pemain dari Aura. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran di bottom lane tadi, itu kayaknya bener-bener kill roamer yang memang secara bebas dilakukan oleh Aura Fire, apalagi ketika Samonya belum ada objektif. Sekarang yang harus lebih berhati-hati adalah Samo nanti sebelum Turtle setup yang ketiga. Karena mau bagaimanapun ketika nanti dia dapetin perfect turtle untuk Aura Fire itu nggak cuma menunjang bagaimana perekonomian bagi Aura Fire, tapi juga akan memperjauh level fun dan juga Ray-nya untuk segi kontes Lord nanti di menit yang ke-9. Oke, plus 1 poin kill tadi yang didapatkan oleh Dewa, ini adalah pure kesalahan dari pemain Aura.
Pure karena nggak ada montage yang cukup gagal. Iya. Sejauh ini kita belum melihat inisiasi, setup strategi, setupnya untuk mendapatkan point kill ataupun objektif. Itu yang benar-benar belum kelihatan loh. Bahkan Sako yang seharusnya mungkin di sini dapetin beberapa assist penting, dia belum dapetin satu assist pun, dia tumbang 3 kali dan selalu ditargetkan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Aura Fire. Sehingga di Turtle harusnya mereka lebih aware. Antara jangan maksain, disengage, atau jangan-jangan coba untuk tarik ulur daripada pasang team fight-nya di early game kayak gini. Oke, Retribution ditahan. Trickle di save dan Dixon bakal coba dipaksa menuju ke arah belakang. Dixon juga sangat baik, dia tahan trigger disiplin terhadap Purify-nya. Dia benar-benar dia jam-jam di depan sana, dia nggak masalah. Dia di nak-nung juga nggak masalah. Dan dia harus cari gimana caranya laning yang dia pegang tetap berjalan di Pak Bulung. Ini menjadi hal yang sangat sulit ya untuk Dewa. Dari tadi loh, dari tadi setup apapun yang mereka lakukan, defense-nya mereka empuk banget kelihatannya, Prof. Iya, dan ditambah dengan banyaknya damage yang sudah didapatkan sama Aura Fire juga, makin makin mempersulit juga Aura Fire untuk ditumbangkan, itu yang pertama udah pasti. Samo juga udah punya dominance ice, jawaban atas bagaimana slow effect yang terjadi, dan ini dia team fight yang terjadi lagi secara paksa. Oke, tapi lihat sih, masih ada Altar. Timingnya sangat tepat, membuat Watt gagal mendapatkan satu point kill. Di depan sana Samo membuat secara Dixon menggunakan Purify-nya. Aran untuk arah belakang, tapi Ray blessing duet, Lapkap oke. Mendapatkan satu point kill, tapi dampaknya gagal. Masih bisa dihindari dengan Thunderous. Hampir saja almost. Kali ini 2 point kill terdapatkan, tapi 4 masih lebih. Shadow kill. Wet Blackheart, tapi sayangnya burn effect yang membuat seorang Case harus tumbang di depan sana. Lagi dan lagi, satu hal yang begitu terlihat sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas, begitu gampangnya pemain dari Aura Fire untuk melakukan apapun keinginan mereka. Ya, bagaimanapun ya. Apapun tujuan mereka, masuk dengan ya udah masuk tinggal masuk gitu loh. Early game bener-bener nentuin banget, dan snowballing effect, efek bola salju yang dari tadi Aura Fire coba buat ya. Dari awal game bolanya kecil, lama-lama game berjalan bolanya makin besar, dan bola salju ini masih belum berhenti. Karena nggak ada shutdown yang begitu berarti dari teman-teman Dewa United Esports untuk menghentikan dominasi dari Aura Fire. Lihat Van-nya 5-0-1. Jatuhnya dia hampir 100% kill participation, dan dengan 3 turtle, perfect turtle dari Aura Fire membuat gold leadingnya jadi jauh lebih unggul untuk Aura Fire. Setidaknya Dewa memang memiliki split push sebagai potensi satu-satunya agar mereka mendapatkan gold dalam keadaan kalah seperti ini. Tapi Aura Fire gak akan melepaskan Lord Objektif, gak akan juga membiarkan Dewa United Esports memakan banyak objektif seperti turret di bawah. Karena dengan satu turret saja harusnya Aura Fire bakal lebih aware dan menjalankan landingnya sebelum Lord akan muncul. Prince Aran kembali, recall tas. Tributo Cornet kali ini dikeluarkan oleh Prince Aran nih Pak Bulung. Sangat-sangat mengganggu psikologis deh. Ayo sini. Maju ya. Tapi dari item ya udah, mereka udah unggul jauh banget loh Prof. Ya bayangin, bener jauh. Dari semua lini loh, unggul hampir sekitar 1000-an, dan makanya hanya mungkin yang terlihat adalah Sin dan juga Case yang tidak begitu berbeda dari segi goldnya, hanya berbeda 400-an saja. Tapi lihat dari XP lane-nya ini udah jauh banget, dan Athena Shield akan menjadi penyelamat ketika Aran dengan flickernya ready untuk jump in. Dan ingat, 3 flickernya ready, Aura Fire akan menabrak sesaat lagi. Oke, Aura Fire akan menabrak tadi Ray, membuka positioning di arah bottom lane. Posisi terlihat, Aran the standby on position. Van bahkan menjadi orang terakhir akan melakukan sebuah dive in terhadap para pasukan Dewa United. Dan nampaknya mereka juga akan mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena di penjelasan masih ada. Mereka tidak boleh sedikit mistake aja. Mereka bisa dibalikan, tapi hilang council camp yang terjadi. Bisa menjadi pilihan utama, tapi nampaknya gagal. Gak mau, tapi di arah belakang sana. Tiba-tiba shutdown terjadi. Langsung mendapatkan Van. Ternyata keraguan yang dimiliki Aura Fire menimbulkan keuntungan untuk Dewa United, Profesor. Wah, ini dia sebuah pemberhentian atas snowball effect yang terjadi dari Aura Fire. 5-0-1 tadinya benar-benar tershutdown. Van-nya ini akan membuka celah bagi Dewa United Esports kalau misalkan diulang kembali. Karena Aura Fire tadinya unggul 8.000, sekarang hanya 5.700. Sehingga dengan shutdown barusan, Van jadi korban utama, dan Watt akan terbuka untuk sedikit tempat farmingnya. Mengejar ketertinggalan atas Kabuki walaupun levelnya masih unggul 2 level dari Kabuki. Oke, 2 level dari Kabuki. Tapi
Kabuki kali ini makin melambung jauh terbang tinggi bersama Iya. mimpi. Karena dia memiliki gold 10.000 dan bahkan wow. 2.000 gap atas junglernya sendiri, Pak Bolo. Nah ini gimana ya cara dari tadi? Ya, Ribet. farming 2 lane ya kan, terus Kayak dapetin 3 2 lane assist di deh early ini. game. 3 lane boleh. Boleh ini. Boleh banget. Apalagi dia selalu hadir dalam presence ward dan juga tadi turtle yang ketiga juga dia dikasih space banyak banget untuk farming dari segi top lane dan juga mid lane. Jadi dengan minion-minion yang sudah terkumpul dan juga turret objektif yang didapatkan, membuat Aura Fire, terutama Kabuki, walaupun tidak dapetin point kill, tapi didapetin gold yang banyak banget. Farming gak berhenti, membuat Kabuki mendapatkan semua itemnya secara instan. Ingat, shutdown itu nggak hanya shutdown point kill, Iya, tapi shutdown shutdown farming. farming. Dan EXP itu shutdown juga menurut aku. Ya. Ya kan? Apalagi dengan masa-masa farming tadi, inkubasi farming tadi. Itu penting loh. Ini ngebuka wattnya juga untuk mengejar ketertinggalan gold, walaupun sedikit demi sedikit ya. Tapi setidaknya membuka watt untuk mungkin main split di top lane. Dan menurutku Dewa, daripada maksain untuk dapetin Lord, mendingan langsung menuju ke top lane, bikin action sedikit, agar nantinya ketika sudah menit 12 sekalipun Lord and Henge, setidaknya nanti Lordnya masih bisa di-defense oleh mereka. Waduh ini menjadi sebuah kiting yang dilakukan oleh pemain dari Aura yang terus-terusan apabila Oh, dilanjutkan. bakal coba di-all-in. Dixon menuju ke arah belakang mengejar Purify Gaming. Tapi nampaknya para pasukan dari Aura Fire melihat itu sebuah pertanda yang tidak cukup baik. Para pasukan dari Dewa United mereka masih memasang dengan clear minion. Lihat, Lordnya di-reset. Karena itu bukan pertanda baik. Pertama, mereka kekurangan sword skill. Kedua, mereka harus purple terlebih dahulu. Dan ketiga, kalau mereka memaksa mereka akan kehilangan turret dari mid lane, Pak Bulu. Oke, itu dia dipancing kembali. Akan selama apa? Karena untuk Aura mereka punya Paramis, mereka punya duologi tambahan, mereka diuntungkan habis-habisan. Berbeda dengan pemain dari Dewa yang mau nggak mau apakah mereka akan termakan temponya ataupun kiting yang dilakukan atau tidak. Oke, Samosel perempat darah ini cukup berbahaya. Menuju ke belakang, dipencet berkata tertentu. Prince Saran menutup itu semua. The Blended Red from Kabuki. Memukul mundur Dewa United Esport. Menuju ke belakang, Sako ter-take down. Ini bisa menjadi bencana. Tidak ada roamer. Bahkan coba dipaksa. Sama hati akan ditukar. Sama hati still strong. Dan dribble conflicting. Setidaknya mendapatkan satu untuk dua. Tidak cukup adil. Sinogil terlalu sakit. Di sana. Dan sama nanti bisa diberikan Kabuki. Harus benar-benar memaksa Dixon mundur. Dan bahkan Dixon cuma bisa pasrah. Karena kali ini mau tidak mau mereka harus melakukan defense dengan 4 orang saja. Tidak ada Supralat, Supriyadi, Prawasan dan Papulung. Ini benar-benar mereka masih ingin lebih dan sekarang Aran tidak diketahui posisinya. Oh, terkaget-terkejut, terheran-heran. Tapi Ray masih ada. Thorros dan juga bersama second chain-nya. Walaupun dengan adanya purple buff yang dimiliki Dixon tidak di tangan Ray. Setidaknya at least dia bertahan hidup. Setidaknya at least. Ya, dan ini Lordnya udah bergerak ya kan, team fight-nya bakal jadi 5 lawan 5 juga. Dan untuk sekarang Lordnya mungkin akan menghancurkan top turret. Tapi setidaknya mid lane dan juga bottom lane harusnya masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Mereka masih punya case di belakang sana untuk Vision juga dengan Astral Echo. Dan jangan lupakan Watt, makin late game, critical chance, critical damage yang akan lebih tinggi lagi. Dixon terjerat kakinya, gak bisa pulang. Dan bahkan para pasukan dari Aura Fire, mereka ingin menggerogoti terlebih dahulu. Mereka ingin mengompongkan, zero kill-nya terbagi menjadi 3. Dan tidak menimbulkan efek point kill. Dan Van harus menuju ke arah belakang, tidak ada defense judgment. Tertarik Dixon-nya, Kabuki seperempat darah. Para pasukan dari Dewa United, mereka masih bertahan. Mereka masih menolak untuk ditumbangkan kali ini, Pak Pulu. Oke, ada yang hancur di tengah dan juga di atas. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk Dewa. Mereka bisa ngedefense sekali lagi. Tapi untuk strategi yang sama masih bisa juga dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Late game seperti ini, ada sebuah tarikan. Dia pencet drop Sako. Satu belanja datang Kabuki. Wah, masih bertahan dengan ada win of danger. One by one situation. Sako dikorbankan. Satu point kill. Bersama dengan balik lagi di posisi yang sebelumnya. Kabuki langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terdeteksi kali ini di mana pergerakan dari seorang Sako. Tapi Sin udah harus hilang, Profesor. Mungkin pasifnya kali ini udah agak sedikit krisis. What are you doing? Shadow kill! Mendapatkan satu point kill. Menghilangkan Super Out Supriyadi. Tidak ada Maspen. Terpalter. Menarik ke arah belakang. Ray keikat kakinya dipegangin dan membuatnya tumbang. Ini bencana. Sang naga membakar rumah
Sang Dewa. Wow, 2-0.